obat. Pengertian obat secara umum. Obat merupakan bahan campuran yang dapat digunakan pada bagian dalam dan luar untuk mencegah, meringankan, dan menyembuhkan suatu penyakit. Ilmu yang mempelajari masalah obat ada 6, yaitu ilmu farmakologi, ilmu farmakokinetik, ilmu farmakodinami, ilmu farmakoterapi, ilmu kehemoterapi, dan ilmu toksikologi. Aksi obat. Aksi obat dapat dinyatakan dengan mekanisme proksimat atau terdekat pada tingkat fisiologik atau mekanisme ultimat atau terakhir pada tingkat kimia hayati. A. Menggambarkan aksi proksimat suatu obat sesungguhnya juga menggambarkan efek obat. B. Menggambarkan mekanisme ultimat dari obat. C. Obat yang bergabung dengan reseptor dan dapat dimulai menimbulkan aksi obatnya disebut dengan agonis-agonis ditambah reseptor sama dengan kompleks yang menghasilkan perubahan fungsi. D. Obat yang bergabung dengan reseptor. Tipe ikatan interaktif obat reseptor dapat berupa yang pertama ikatan kovalen, kemudian tarikan ionik, interaksi ion dipole dan dipole-dipole, ikatan hidrogen, dan ikatan van der Waals. Klasifikasi dan keamanan obat. Substansi aktif biologis atau obat yang sangat kuat mempengaruhi sel tertentu tanpa menimbulkan perubahan pada sel yang bertentangan langsung disebut molekul selektif. 3. Prinsip kontrol selektivitas, yaitu yang pertama, selektivitas berdasarkan distribusi, yang kedua, selektivitas berdasarkan perbandingan biokimia atau dalam proses sintesis, yang terakhir, selektivitas berdasarkan perbandingan sitologi. Macam efek obat. Yang pertama, efek terapi. Ada 3 macam pengobatan terapi, yaitu terapi kasual, terapi simptomatik, dan terapi substitusi. 2. Efek samping. Yang ketiga, efek teratogen. Yang keempat, efek toksis. Yang kelima, idiosinkrasi. Dan yang keenam, fotosentesitas. Efek penggunaan obat yang lama atau berulang. Yang pertama, reaksi hipersensitif. Yang kedua, kumulais. Yang ketiga, toleransi. Toleransi dibagi menjadi toleransi primer dan toleransi sekunder. Keempat, toleransi silang. Yang kelima, taksifilasis. Yang keenam, habituasi. Yang ketujuh, adiksi. Dan yang kedelapan, resistensi terhadap bakteri. Penggunaan obat campuran. Adisi, sinergis, potensiasi, antagonis, dan interaksi obat. Memodifikasi aksi obat. Yang pertama, berat badan. Yang kedua, umur. Yang ketiga, jenis kelamin. Yang keempat, kondisi patologi pasien. Contoh kondisi patologi pasien yaitu penderita hemoklemia, penderita hipertiroid, dan penderita lebih peka terhadap obat. Kemudian yang kelima, idiosinkrasi. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, persiapan pemeriksaan ronsen. Sebelum melakukan yang namanya pemeriksaan, ada beberapa hal persiapan yang harus dilakukan, yaitu adanya surat persetujuan pelaksanaan, menjelaskan adalah adakah riwayat alergi baik itu obat maupun non-obat, pengobatan yang sedang atau pernah dilakukan, menjelaskan penyakit yang sedang diderita, dan memberitahu tentang hamil atau tidak. Beberapa obat juga harus di-stop dulu pemakaiannya sebelum melaksanakan ronsen. Persiapan pemeriksaan USG abdomen. Hal yang perlu dilakukan adalah dibuat perjanjian, menandatangani surat pernyataan izin, puasa 4 jam sebelum pemeriksaan. Pasien boleh melanjutkan pengobatan atau minum obat yang diberikan oleh dokter pengirimnya, dan melampirkan hasil pemeriksaan laboratorium bila ada urem kreatin pada hari pemeriksaan. Harap membawa film X-ray USG
MRI sesuai dengan jenis pemeriksaan. Persiapan pemeriksaan MRI. Hal yang paling wajib kamu lakukan adalah memberitahu dokter jika kamu mengalami klaustrofobia. Kemudian, memberitahu dokter jika memiliki implan dan lepaskan semua benda logam dari tubuh. Pahami apa saja yang akan terjadi saat pemeriksaan MRI. MRI merupakan tabung besar dengan lubang-lubang pada setiap sisinya. Medan magnet dan gelombang radio menghasilkan pembacaan internal dari tubuh Anda. Mesin MRI menghasilkan banyak suara selama prosedur berlangsung. Durasi pemeriksaan bermacam-macam. Mengisi formulir dan menanyakan riwayat kesehatanmu.